Kemudian ayat selanjutnya, wama dhannul ladzina, wama dan apakah dhannu sangkaan. Alladzina orang-orang yaftaruna yang mengadakan kebohongan alallahi atas nama Allah. Yaumal kiamati, besok di hari kiamat. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka. Kira-kira orang yang membuat kebohongan atas nama Allah itu, apa yang mereka kira? Ya. Balasan apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka besok di hari kiamat. Ini ancaman Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengancam orang-orang yang melakukan hal tersebut akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Innallaha, sesungguhnya Allah ladu fadlin, sungguh mempunyai karunia yang maha besar alan nasi, terhadap manusia. Walakinna aktsarahum, akan tetapi kebanyakan manusia la yaskuruna, itu tidak pandai bersyukur. Yo, gitu Pak ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha besar karunianya, banyak karunianya kepada manusia, tapi manusia tidak pada pandai bersyukur. Gitu. Di antara tanda kalau Allah Subhanahu wa taala itu maha banyak dan besar karunianya kepada hambanya. Ya. Satu, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan apa saja yang ada di muka bumi ini dan mengharamkan hanya bagian kecilnya saja. Ya. Jadi kalau kita hitung Pak, yang diharamkan dan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu Pak, selain ibadah. Kalau ibadah aslinya tidak boleh kecuali kalau ada dalil, kan gitu Pak. Nah, tapi kalau selain ibadah apa saja, makanan, minuman, apa saja, itu aslinya halal, boleh, kecuali ada larangan. Baik dari Quran dan dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ulama kita membuat satu kaidah, al aslu fil asya'i ibahah. Aslinya segala sesuatu selain ibadah aslinya boleh, kecuali yang dilarang. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama" surat Al-A'raf ayat yang ke-32, maaf, ke-32. Ya. Surat Al-A'raf ayat yang ke-32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapa? Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada manusia, siapakah yang berani mengharamkan keindahan yang Allah buat, keindahan yang Allah keluarkan dari bumi ini untuk manusia, dan rizki-rizki yang baik yang Allah buat di dunia ini untuk manusia sebagai rizki untuk hamba-hambanya. Siapa yang mengharamkan? Artinya tidak boleh diharamkan. Segala sesuatu itu tidak boleh diharamkan. Segala sesuatu itu aslinya halal, boleh, kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu. Dan juga termasuk karunia Allah kepada kita, Pak. Kalau kita berbuat dosa itu tidak langsung disiksa oleh Allah, tidak langsung dihukum. Sebab kalau kita keliru kemudian langsung dihukum, wah wis remuk kita dari dulu, wis mati dari dulu wis. Lah ini karunia Pak. Allah memberikan rizki yang melimpah-limpah kepada manusia. Bahkan apa yang ada di langit dan bumi ini Allah ciptakan untuk kepentingan manusia. Silahkan dimanfaatkan, silahkan
digunakan, silakan dinikmati. Ning kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Walakinna aktsarun nasila yashkurun, akan tetapi manusia malah tidak pandai bersyukur. Lah tidak pandai bersyukur itu diantaranya apa, Pak? Diantaranya adalah rizki, nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak kita gunakan untuk taat, malah kita gunakan untuk maksiat. Nah, itu tidak syukur. Kayak orang musyrik itu yang kita ceritakan di sini. Dikasih unta, dikasih kambing, dikasih macam-macam, malah nggak mau bersyukur. Tidak dinikmati sebagai bukti syukur kita kepada Allah, malah dikatakan ini tidak boleh dimakan, ini boleh dimakan, ini tidak boleh dimakan bagi perempuan, ini tidak boleh dimakan bagi laki-laki, ini itu. Jadinya mengharamkan apa yang dihalalkan, itu merupakan bentuk ketidaksyukuran. Dan memang Bapak hormati, memang iblis itu salah satu tujuan iblis agar bisa menggoda manusia itu adalah manusia dijauhkan dari iblis agar tidak pandai bersyukur. Wes gitu aja. Sebab kalau orang tidak pandai bersyukur, Pak, wes kon ngibadah keset angel, kon maksiat gampang. Anak-anak kita, Pak, anak-anak kita kalau dia syukur sama kita suruh apa saja mau, bakti sama kita, baik sama kita. Kalau mereka merasa aku itu kudu syukur kepada orang tua, pasti dia akan bekti sama kita, Pak. Tapi kalau anak yang tidak mau bersyukur kepada orang tuanya, susah kon bekti susah. Nah, itu anak kepada orang tuanya. Apalagi hamba Allah kepada pencipta, pengatur dan pemberi rizkinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam satu ayat itu iblis kan minta kepada Allah, ya Allah, fabima aghwaitani la'aqudannahum siratakal mustaqim. Karena engkau menyesatkan aku gara-gara Adam, engkau melaknat aku gara-gara Adam, fa'andirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, berilah aku tangguh, jangan kamu matikan aku, biarkan aku hidup sampai hari kiamat. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan aku akan goda anak turunnya Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan aku berusaha supaya mereka menjadi hambamu yang tidak pandai bersyukur. Nah, ini Pak, syukur ini memang gitu. Pagi-pagi saja kalau kita bangun tidur, kemudian kita syukur kepada Allah, apapun kondisi kita, pasti enak perasaan kita. Makanya ketika bangun kan, kita disuruh langsung bangun itu suruh bersyukur pada Allah langsung, Pak, dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lah alhamdulillah itu kan bentuk syukur dengan lisan. Alhamdulillah saya dihidupkan lagi, padahal tadi sudah mati. Tidur itu kan padha karo mati. Nyawane ya di badan ya gimana Pak ya, nyawanya orang mati itu. Pokoknya nyawanya orang mati itu nempel di badan banget ya ora, keluar ya ora. Wah, itulah Pak. Makanya Allah mengatakan waladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang mematikan kalian di malam hari, artinya menjadikan kalian tidur itu nyawane wis. Makanya banyak orang yang tidur bablas, soalnya nyawane iki nempel di badan seluruhnya ya ora, di luar pisah dari badan ya ora, wis pokoknya setengah-setengah itu, Pak. Betul kan, Pak? Nah, iya, kita tidur aja samping ada orang makan enak, kita kalau nggak bangun nggak ngerti kok, Pak. Nah itu. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dari seorang sahabat yang bernama Malik bin Nadlah. Malik bin Nadlah. Dia mengatakan, ataitu Rasulullah wa ana rasul hay'ah.
Saya pernah, dia ini orang Islam Pak, dia ini. Saya pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Sedangkan pakaian saya itu lusuh. Dia datang menemui Rasul tapi pakaiannya lusuh. Faqala, maka Rasul bertanya, "Halaka malun, wahai Malik bin Nadlah, kamu itu kowe iki duwe bondo apa ora? Kamu punya harta atau tidak?" Nek kalau zaman sekarang kowe iki duwe duit apa ora? Malik bin Nadlah jawab, "Pak, ya. Aku duwe bondo, aku duwe duit, saya punya harta." Rasul bertanya, "Min ayyil mal?" Harta bentuknya apa? Apa duit, apa ingon-ingon, apa kebun, apa gitu Pak ya? Apa toko gitu Pak kalau zaman sekarang. Dia menjawab, "Min kullil mal." Saya punya apa saja. Minal ibil, aku duwe unta, warraqiq, aku punya budak, wal khail, saya punya kuda, wal ghanam, saya punya kambing. Ya. Terus Rasul bersabda Pak, "Idza atakallahu malan falyura alaika." Kalau Allah memberikan kamu harta lebih, hendaklah harta itu tampak di penampilanmu. Ini Pak, hendaklah harta yang Allah berikan kepadamu itu tampak di penampilanmu. Kelambine yo apik gitu Pak ya. Omahe yo apik, klambine apik, kendaraane apik, gitu Pak. Ini perintah Rasul Pak. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki lebih, hendaklah nikmat itu tampak di penampilan kita. Ya sumeh, mesam-mesem, guya-guyu, aja manyun terus padahal duitnya oke. Lah kenapa Rasul itu menyuruh kita untuk supaya ya, rezeki yang Allah berikan melimpah pada kita itu tampak di penampilan? Supaya nanti kalau ada orang yang membutuhkan itu bisa datang kepada kita minta bantuan Pak. Urunan masjid yo datang gitu loh Pak. Pak ini masjid urunan, nah gitu. Kan tampak di dia Pak, tujuannya begitu. Bukan sombong, kalau tujuannya sombong dosa. Jadi tampak itu tujuannya supaya kalau orang yang butuh bisa datang kepada dia dan dia bisa memberi bantuan, bisa menolong. Ada yang butuh apa datang, ada yang butuh apa datang. Tujuannya seperti itu. Dan dilarang orang yang Allah beri rezeki yang melimpah tapi tetap pakaiannya lusuh, ya awake kuru. Terus kayak wong ora duwe ya itu ndak boleh Pak. Nah, ndak boleh. Kenapa? Berarti itu orang itu menampakkan ketidaksyukurannya kepada Allah. Berarti rasyukur. Nah, gitu. Diempet-empetke rasyukur, diempet-empetke, dilumpuk-lumpukke, akhirnya awake lara, duwite nggo tambah gobat. Entek duwite. Atau diempet-empetke akhirnya terus dicolong anake. Entek duwite. Ah, gitu, Pak. Nah, itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya. Gitu. Hal tuntiju ibiluka sihahan adzanuha fata'mudu ila Musa fataqta'u adanaha fataqulu hada buhurun wa tasukku juludaha wa taqulu hadhihi surumun wa tuharrimuha alaika wa ala ahlika qala na'am. Ya, gitu. Wahai Malik bin Nadlah, apakah untamu itu beranak anake do api-api? Oh Rasul anaknya api-api. Loh kenapa kalian itu kok membuat aturan sendiri? Kalau unta itu sudah beranak sekian, kemudian kamu sobek telinganya. Kemudian kalau unta sudah melahirkan sekian, kemudian kamu potong sebagian dari anggota badannya. Kenapa kamu lakukan itu? Fa innama atallahu laka hillun, sebab rizki apapun yang Allah berikan kepada kalian itu halal kalian makan. Kenapa kok
kalau sudah melahirkan sekian, anaknya telinganya disobek, terus diharamkan untuk dirimu, kamu haramkan untuk dirimu, kamu haramkan untuk keluargamu, orang nggak boleh makan, katanya itu untuk berhalamu. Berhalamu kan ra iso makan. Begitu juga unta sudah beranak sekian, kemudian kamu potong salah satu bagian dari anggota badannya sebagai tanda, dan tidak boleh dimakan oleh kamu, oleh keluargamu, oleh siapapun, karena itu katanya untuk Tuhan kamu. Kenapa kalian lakukan seperti itu? Sudah menyiksa unta karena menyobek telinga, memotong bagian badannya sebagai tanda. Sudah menyiksa hewan, tambah lagi mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'idullahi asyaddu min sa'idika wa musallahi ahaddu min musaka. Ya. Kekuatan Allah lebih hebat daripada kekuatan kamu. Ya. Pisau Allah lebih tajam daripada pesomu. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala sudah mampu menciptakan unta kalian dengan kondisi yang baik, beranak dengan anak yang baik-baik. Kenapa kalian malah rusak dengan disobek telinganya, dicuil bagian badannya, kemudian kamu haramkan untuk dirimu dan selain kamu dan keluargamu dan orang lain? Kalau Allah Subhanahu wa taala itu mau, Allah mampu untuk menciptakan unta yang lebih jelek dari itu. Kalau Allah mau, Allah mampu mematikan unta-unta itu. Tapi Allah tidak mematikan unta-unta, Allah tidak menciptakan unta yang jelek. Allah tidak menghendaki anak-anak unta lahir dengan kondisi jelek. Semua Allah jadikan semuanya baik. Kenapa kok kalian malah membuat unta itu jadi jelek, disobek telinganya, dipotong bagian anggota badannya, kemudian diharamkan untuk manusia dengan dalih ini untuk berhala kalian. Ini diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti memang begitu, Pak. Membuat hewan jadi jelek, tersiksa itu juga tidak boleh, Pak.